Nama saya Eni Rosita, umur 41 tahun. Perkenalkan, nama saya Ferry Bicar Paulus, saya umur 40 tahun. Nama saya Rudi Aribowo, umur saya sekarang 47 tahun. Luka bakarnya terjadi saat saya sedang memperbaiki mobil di rest area antara Yogyakarta dan Jakarta. Awal saya menjadi pasien luka bakar adalah ketika saya mengalami serangan penyiraman air keras di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Oktober. Saat itu saya sedang mengikuti sebuah perlombaan lari lintas alam di daerah Merapi Merbabu, Yogyakarta. Di mana pada saat kejadian itu saya sedang melaksanakan tugas di tempat pekerja saya. Saya sebagai petugas safety yang melaksanakan keselamatan gedung. Saya mendapat laporan bahwa telah terjadi kebocoran gas gedung. Jadi waktu itu pas di komplek itu kita adain acara bakar-bakaran. Kebetulan ada sama teman-temannya lagi jongkok dan ada tungkunya juga. Salah satu warga kami ada yang nuangin spiritus di situ. Mungkin spiritusnya agak terlalu banyak atau gimana sehingga panik, refleks langsung membuang spiritus itu. Pas kebetulan di depannya itu posisinya elang. Awalnya saya kena itu kecelakaan kerja karena burn elektrik tahun 2004. Konslet juga dari head dryer, jadi ada gas bocor, head dryer, konslet, jadinya tuh kayak langsung ada percikan api, tiba-tiba lagi kita kerja meledak gitu. Saya langsung flashback korban-korban luka bakar sekarang. Wah, hidung saya hilang, mata saya hilang, mulut saya hilang juga. Saya cari kaca mobil, saya mau lihat muka saya seperti apa gitu. Panik dan sempat terpikir ini kaki saya bagaimana ya, apakah akan cacat seumur hidup, apa masih bisa berjalan normal kah atau seperti apakah, itu yang ada di dalam pikiran saya karena benar-benar pengetahuan saya tentang luka bakar, apalagi tentang luka bakar karena bahan kimia itu sangat minim. Yang ada namanya orang tua merasakan apa yang dirasakan anak. Iya, campur aduk gitu. Maksudnya saya mikir ini anak saya gimana gitu kan, apakah bisa tertolong, apakah bisa sembuh atau gimana, pokoknya campur aduk di situ. Saya terkejut gitu, tidak menyangka apakah benar ini kejadian ini benar-benar saya alami. Segalanya seperti mimpi gitu ya, karena nggak menyangka saja gitu. Insecure pasti ya, kayak takut gitu, kayak orang-orang gimana sih ngelihatnya nih kita nih gitu, apa jijik apa gimana gitu ya kan. Apalagi karena bekas luka tuh kan kelihatan banget gitu, kayak di tangan gitu kan, kelihatan banget gitu. Kadang orang, itu kenapa ya gitu, nanti orang geli nggak ya ngeliat kita gitu. Tapi berkat juga tentunya dukungan dari keluarga, dari teman-teman, dari saya pribadi pun pengen bisa normal lagi. Mulai dari situ, alhamdulillah saya bisa berprestasi lagi. Saya tidak bisa pasrah. Justru mereka dari luar sana berjuang untuk bisa saya sembuh. Saya hanya berfokus kepada apa yang bisa saya lakukan untuk menjadi atau untuk sembuh secara lebih cepat. Sesuatu yang terjadi, buat apa kita ungkit-ungkit lagi gitulah. Jadi saya mikirnya ya udah, saya harus jalanin. Ini mungkin ujian untuk keluarga saya. Mungkin Allah punya rencana baik buat keluarga saya ke depannya. Itu aja sih. Menjadi pasien luka bakar itu adalah pengalaman hidup yang tidak pernah bisa terlupakan. Buat saya adalah suatu pembelajaran. Kita nggak sendiri gitu, jadi kayak sama-sama senasib, kita jadi kayak keluarga gitu. Dan saya selalu mensupport yang terbaik buat anak saya. Kita harus aware karena luka bakar itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan siapa saja kemungkinan akan mengalami. Harus ditangani secepatnya. Harus semangat, harus bisa
bangkit. Jadi jangan nanti sedih, selalu berpikir setelah ini saya apa gitu. Sabar sama ikhlas. Bahwa kita tetap harus berdoa dan bersyukur. Apapun yang terjadi dengan kita, kita bersyukur. Kemudian fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Karena apa yang Allah kasih ke kita itu yang terbaik. Buat pasien luka bakar, semangat! Dalam hidup ini, kadang ujian dan tantangan datang dalam bentuk apa saja. Salah satunya adalah mengalami luka bakar. Luka bakar pernah membuat kami jatuh. Namun, kini kami bangkit dan menggelorakan semangat. Kami adalah Burn Support Group Indonesia.